Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita untuk hari ini adalah tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4 merawat tumbuhan, pembelajaran kelima. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Ayo perhatikanlah gambar berikut ini. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Ayo anak-anak, kita membaca. Bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Kata Beni, "Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan?" "Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak," jawab tukang kebun. "Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak?" tanya Siti. "Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya," jawab tukang kebun. "Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak?" tanya Dayu. "Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya," jawab tukang kebun. "Bolehkah kami membantu, Pak?" tanya Beni. "Boleh Beni, jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai," kata tukang kebun. "Baik Pak," kata Siti, Beni, dan Dayu. Ayo anak-anak, kita berdiskusi. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kemudian tuliskan jawaban kalian pada kotak yang tersedia. Ada di buku paket kalian halaman 196. Pertanyaan yang pertama, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Coba kalian perhatikan kembali percakapan tersebut. Kita lihat ada kata tanya apa saja. Ya betul, ada kata tanya apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah. Kemudian pertanyaan yang kedua, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Coba kita cermati kembali, kita perhatikan percakapannya. Kata tanya apa ya kira-kira yang menanyakan tentang sebab dan alasan? Ya betul sekali, kata tanya mengapa. Pertanyaan yang ketiga, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Coba kalian lihat kembali percakapannya. Mana yang menanyakan tentang cara? Ya betul sekali, kata tanya bagaimana. Baik anak-anak, kalian bisa menuliskan hasil diskusinya di buku kalian masing-masing. Ingat anak-anak, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Sedangkan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut ini dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Dan gunakan huruf tegak bersambung.
Kalian baca pertanyaannya dengan baik, lalu kalian lengkapi. Kerjakan, ada di buku paket kalian, halaman 197. Anak-anak, cobalah membuat kalimat tanyamu sendiri. Satu kalimat menggunakan kata tanya mengapa, satu kalimat lainnya menggunakan kata tanya bagaimana. Tuliskan juga jawaban dari pertanyaan kalian. Ingatlah hal-hal berikut ini. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat, gunakan tanda tanya pada akhir kalimat, dan gunakan huruf tegak bersambung. Ayo anak-anak, perhatikan contoh pertanyaan berikut ini. Mengapa kemarin kamu tidak masuk sekolah? Kemarin saya tidak masuk sekolah karena sakit. Bagaimana cara agar tanaman tidak mati? Dengan cara disiram dan diberi pupuk. Baik anak-anak, ini adalah contoh pertanyaan menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Kalian bisa membuat pertanyaan sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Anak-anak, pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin? Coba perhatikan gambar berikut ini. Dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Angin bertiup dari kanan, liukan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Lalu angin berubah arah. Angin bertiup dari kiri, liukan pinggangmu ke kanan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Angin kembali berubah arah. Kali ini angin bertiup dari belakang. Liukan badanmu ke depan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Sekarang cobalah berpasang-pasangan dalam melakukan gerakan ini. Satu anak akan memberi perintah dan anak lainnya akan menirukan gerakannya. Ayo meliuk-liukan seperti rumput. Lakukan sesuai ketukan. Baik anak-anak, kalian bisa memperagakan dan mempraktekannya di rumah bersama saudara atau kakak dan adik kalian. Selamat mencoba anak-anak. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin, sedangkan Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Ayo anak-anak, kita diskusikan tentang hal-hal berikut ini. Bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Ayo kita tuliskan hasil diskusinya pada kotak yang tersedia. Menurut pendapat kami, Niko telah menyusahkan Lina. Niko melakukan perbuatan yang tidak tepat karena tidak mentaati tata tertib sekolah. Jika Niko datang tepat waktu, maka Lina tidak harus mengerjakan tugasnya sendirian dan tugas tersebut akan lebih cepat selesai. Jika ada teman saya melakukan hal seperti Niko, saya akan menegurnya dan mengingatkannya supaya tidak mengulanginya di kemudian hari. Ini adalah hasil diskusinya. Selanjutnya, ayo anak-anak kita berlatih. Pasangkan tata tertib sekolah berikut ini dengan manfaat yang tepat. Coba kalian baca dengan teliti, lalu kalian tarik garis.
Ibu kasih contoh ya. Datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Kira-kira apa manfaatnya kalau kalian datang ke sekolah lebih pagi? Ya betul sekali anak-anak, manfaatnya siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa menarik garis sendiri. Kalian baca yang teliti ya anak-anak. Ada di buku paket kalian halaman 202. Terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan. Atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.